Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekarang giliran saya untuk membacakan buku fatwa tarjih tanya jawab agama yang diterbitkan oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang isinya berupa tanya jawab. Sekarang ke judul besar, masalah hadas kecil dan besar, dengan subjudul 1, wudu setelah mandi wajib. Agak panjang, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya, apakah sudah kita mandi wajib harus juga berwudu atau tidak apabila akan melaksanakan salat? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Siti Mutmainnah, Mengundung Sari, Panggung Raharjo, Metro Lampung Tengah. Jawabannya, salah satu syarat sahnya menunaikan salat adalah suci dari hadas. Para ulama membagi hadas itu menjadi 2 kategori, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Untuk mensucikan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib, sedangkan untuk mensucikan hadas kecil adalah dengan cara wudu. Dengan demikian jelaslah bahwa cara untuk mensucikan hadas besar dengan hadas kecil itu berbeda-beda. Masing-masing mempunyai sistemnya sendiri-sendiri. Adapun dalil yang mengharuskan wudu, suci dari hadas kecil, dan mandi wajib atau suci dari hadas besar apabila hendak menunaikan salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati, dan seterusnya, banyak di halamannya. Artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub atau berhadas besar, maka mandilah. Mulai kata-kata basuhlah mukamu sampai dengan kata-kata dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki dalam ayat tersebut menunjukkan tata cara wudu. Sedangkan yang dimaksud dengan mandilah pada akhir kutipan ayat tersebut adalah mandi wajib dan mandi junub. Di samping ayat tersebut ada juga hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadis-hadis tersebut adalah, artinya dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci sholat itu adalah at-tuhur, dalam kurung taharah, yakni suci dari hadas. Permulaannya takbir dan penutupnya salam. Yang dimaksud dengan kunci sholat itu adalah tuhur. Artinya bahwa salat itu sangat tergantung kepada tuhur. Tidak ada salat atau tidak sah salat seseorang kalau tidak dalam keadaan tuhur. Dengan kata lain, tidak sah salat seseorang kalau tidak dalam keadaan suci dari hadas. Hadis Nabi yang lain menegaskan sebagai berikut, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat tanpa tuhur dan tidak diterima sedekah dari hasil rampasan. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Kedua hadis Nabi SAW tersebut dipertegas lagi dengan hadis berikut ini yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu, antar kurung suci dari hadas kecil terlebih dahulu. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Ayat Al-Quran dan hadis-hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas menegaskan bahwa apabila seseorang tetap menunaikan sholat, maka ia harus suci terlebih dahulu dari hadas kecil yang cara penyuciannya adalah dengan wudu. Di samping itu pula, apabila ia berhadas besar atau junub, maka ia harus suci terlebih dahulu dari hadas besar tersebut yang cara pensuciannya adalah dengan mandi wajib atau mandi junub. Setelah ia berwudu dengan cara-cara yang disebutkan dalam ayat di atas, maka ia dalam keadaan suci dari hadas kecil, selagi belum ada sesuatu yang dapat membatalkan wudu tersebut. Seseorang yang mempunyai hadas besar kemudian ia berwudu, wudunya itu tidak dapat mensucikan hadas besar tersebut, sebab hadas besar hanya dapat disucikan dengan cara mandi wajib. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang mandi wajib untuk mensucikan hadas besar, mandi wajib tersebut tidak otomatis mensucikan hadas kecil, sebab mensucikan hadas kecil harus dengan cara berwudu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bersuci dari hadas besar merupakan sistem tersendiri yang berbeda dengan sistem bersuci dari hadas kecil. Demikian pula sebaliknya, walaupun mandi wajib membasuh seluruh tubuh termasuk tempat-tempat yang harus dibasuh ketika berwudu, namun dengan terbasuhnya seluruh tubuh itu tidak berarti bahwa wudu sudah tercakup dalam mandi wajib. Bagi sebagian orang, penjelasan di atas itu mungkin tidak dapat diterima, sebab dianggap bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW berikut. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, adalah Rasulullah SAW tidak berwudu setelah mandi. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah. Berdasarkan hadis di atas, ada yang berpendapat bahwa apabila sudah mandi maka tidak perlu lagi wudu, tetapi langsung saja sholat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud mandi dalam hadas itu tidak harus diartikan sebagai mandi wajib atau mandi junub, tetapi termasuk juga mandi biasa. Pokoknya asal mudah mandi, yakni membasuh seluruh tubuh dengan air, maka langsung saja menunaikan sholat, tidak perlu wudu. Alasannya karena dalam hadis tersebut tidak disebutkan mandi wajib atau mandi junub, tetapi mandi dalam arti umum termasuk mandi biasa. Pendapat tentang tidak perlu wudu lagi apabila sudah mandi tersebut didasarkan pula pada pernyataan-pernyataan sahabat yang lain seperti berikut. Artinya, dari Umar radhiyallahu anhu, tatkala ia ditanya tentang wudu sesudah mandi, ia menjawab, manakah wudu yang lebih rata daripada mandi? Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar. Kemudian hadis lain, seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar, sesungguhnya saya berwudu sesudah mandi. Maka Ibnu Umar berkata, sesungguhnya engkau telah berlebih-lebihan. Kemudian hadis lain, Huzaifah telah berkata, apakah tidak cukup seseorang daripada kamu mandi dari atas kepalanya hingga kakinya dan tidak berwudu lagi? Dalam hadis-hadis dan perkataan-perkataan sahabat di atas itu memang tidak disebutkan mandi wajib atau mandi janabah, sehingga mandi diartikan secara umum. Namun demikian dalam Sunan Ibnu Majah, kutipan hadis di atas itu dilengkapi dengan kata-kata al-janabah, bukan hanya us saja, sehingga bunyinya menjadi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah SAW tidak berwudu setelah mandi janabah. Oleh karena itu dimaksud dengan kata mandi dalam hadis-hadis dan perkataan-perkataan sahabat cenderung diartikan dengan mandi janabah, bukan mandi biasa secara umum. Si banyaknya sulit memotongnya. Kembali kepada persoalan semula, yaitu apakah seseorang yang akan menunaikan sholat sesudah mandi wajib harus wudu terlebih dahulu atau tidak? Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa mengenai hal ini ada dua kecenderungan, yaitu cenderung mengharuskan dan yang cenderung menganggap tidak perlu. Yang menjadi persoalan sekarang adalah
Bagaimana pemahaman orang yang berpendapat bahwa untuk menunaikan sholat itu harus berwudu dulu? Betapapun telah mandi wajib terhadap hadis dan pernyataan sahabat yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak berwudu setelah mandi. Bagi mereka hadis dan pernyataan sahabat itu masih bersifat umum, yaitu apakah mandi wajib untuk menunaikan sholat atau hanya mandi wajib untuk bersuci dari hadas saja, dan tidak dimaksudkan sebagai bersuci untuk menunaikan sholat. Dalam hadis dan pernyataan sahabat itu tidak disebutkan bahwa Nabi SAW mandi wajib itu untuk menunaikan sholat. Seandainya hadis dan pernyataan sahabat itu pun benar-benar dimaksudkan sebagai bersuci untuk menunaikan sholat, namun tidak bisa begitu saja dipahami bahwa Nabi SAW tidak berwudu terlebih dahulu untuk menunaikan sholat karena sudah mandi. Sebab di samping hadis dan pernyataan sahabat tersebut masih ada hadis-hadis lain yang menerangkan bagaimana cara Nabi SAW mandi. Dengan memperhatikan hadis-hadis ini, maka barulah hadis dan pernyataan sahabat tersebut akan bisa dipahami secara tepat. Hadis-hadis dimaksud berbunyi sebagai berikut, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, sesungguhnya Nabi SAW apabila mandi karena junub, ia mulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mensucikan kemaluannya, lalu berwudu seperti wudunya untuk sholat. Kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jari tangannya di pangkal rambutnya, sehingga apabila ia merasa bahwa sudah merata, ia siramkan air untuk kepalanya 3 tuangan, lalu meratakan seluruh badannya, kemudian membasuh kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i dari Aisyah. Kemudian hadis lain dari Maimunah Ibnu Haris atau istri Nabi SAW, ia berkata, Rasulullah SAW apabila mandi junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, lalu meletakkan tangannya di atas tanah, kemudian mengusapnya, lalu mencucinya, kemudian berwudu seperti wudunya untuk sholat. Setelah itu menuangkan air ke atas kepalanya dan seluruh tubuhnya, lalu mengakhirinya dengan mencucikan kedua kakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Maimunah dan Ibnu Abbas. Kedua hadis terakhir ini menegaskan bahwa apabila Nabi SAW mandi junub, beliau melakukannya sekaligus dengan berwudu. Kami ulangi, mungkin ini yang kesimpulannya. Kedua hadis terakhir ini menegaskan bahwa apabila Nabi SAW mandi junub, beliau melakukannya dengan sekaligus berwudu. Oleh karena itu beliau tidak berwudu lagi setelah selesai mandi junub itu, tetapi terus saja menunaikan sholat. Berdasarkan keterangan ini jelaslah bahwa Nabi SAW apabila akan menunaikan sholat itu pasti berwudu terlebih dahulu. Hanya saja dalam hal beliau berjunub, maka wudu itu beliau lakukan bersamaan dengan mandi junub tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut. Dengan demikian hadis dan pernyataan sahabat yang menerangkan bahwa Nabi SAW tidak berwudu setelah mandi junub karena wudu tersebut telah beliau lakukan pada saat mandi junub itu. Dengan penjelasan di atas itu dapat disimpulkan bahwa mengenai berwudu setelah mandi wajib ada 2 kecenderungan. Pertama, menyatakan tidak perlu wudu, dan kedua, tidak perlu wudu apabila di dalam mandi wajib itu sudah berwudu, dan jika belum berwudu maka harus berwudu. Menurut pendapat yang kedua ini, seseorang yang junub kalau mau menunaikan sholat, di samping harus mandi wajib, ia juga harus berwudu.
Betapapun wudhunya itu tidak tersendiri setelah mandi wajib, tetapi justru bersamaan dengan mandi wajib seperti diterangkan dalam hadis yang terakhir dikutip di atas. Demikian, alhamdulillah, mohon maaf tak panjang karena memang sulit dipotong. Kita akhiri dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.